Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Baby Reko Kumoro dengan NIM P0723112320 akan menjelaskan materi mengenai struktur mikroorganisme pada virus. Baik, sebelumnya kita akan masuk ke dalam pengenalan, yaitu apa sih pentingnya memahami struktur mikroorganisme dalam mikrobiologi pangan. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang hanya bisa diamati dengan mikroskop. Adapun 5 klasifikasi penggolongan mikroorganisme ini ada 5 kerajaan, yaitu protista, fungi, monera, virus, dan juga prion. Adapun keuntungan dari mikroorganisme yaitu dimanfaatkan untuk menghasilkan produk fermentasi tertentu, serta menghasilkan produk metabolit seperti asam amino, enzim, antibiotik, asam organik, dan lain-lain. Adapun kerugiannya adalah menyebabkan kerusakan pada bahan makanan yang ditandai dengan bahan makanan menjadi berair, berlendir, bau busuk, rasa berubah menjadi asam, timbul jamur, dan juga terjadi perubahan warna, serta dapat menyebabkan beberapa penyakit. Lalu, apa aja sih peran mikroorganisme dalam bahan pangan? Sumber bahan pangan manusia ini berasal dari tanaman dan hewan. Mikroorganisme ini dapat tumbuh pada bahan pangan baik disengaja maupun tidak disengaja. Peranan mikroorganisme ini dalam hal pangan sebagai nutrisi seperti protein sel tunggal atau PST, yaitu seluruh bahan-bahan protein berasal dari mikroorganisme seperti ganggang, bakteri, ragi, kapang, dan juga jamur yang ditumbuhkan dalam kultur skala besar. Peranan keduanya yaitu untuk membantu proses fermentasi yang dimana dilakukan dengan pengolahan pangan yang menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol sehingga tingkat keawetannya pun meningkat dengan diproduksinya asam atau alkohol. Maka terciptanya pangan mutu dengan nilai yang berkualitas merupakan hasil dari aktivitas mikroorganisme yang telah digunakan. Adapun tujuan dan ruang lingkup pembahasan tentang mikrobiologi ini ialah ditekrifkan sebagai ilmu untuk mempelajari makhluk hidup yang berukuran mikroskopis atau mikroba, meliputi bakteri, algae, protozoa, fungi, dan juga virus. Mikrobiologi ini dipandang sebagai ilmu dasar yang mempelajari biologi dari mikroba seperti fisiologi, taksonomi, ekologi, dan genetika mikrobia. Adapun peran dan ilmu terapannya terbagi menjadi 6, yaitu mikrobiologi medik, imunologi, mikrobiologi pangan, mikrobiologi industri, mikrobiologi lingkungan, dan juga mikrobiologi pertanian. Kita masuk ke dalam pengertian dan struktur dari virus itu sendiri. Nah, virus ini teman-teman terbagi menjadi 3 bagian. Ya, bisa kita lihat di sini. Ada kepala, leher, dan juga ekor. Pada kepala ini kepala ya. Dia ini terdiri dari 2, yaitu kapsid dan asam nukleat atau DNA. Tapi sebelum kita masuk dalam penjelasan strukturnya, lebih baik kita mengetahui dulu apa sih pengertiannya ini. Oke, kita masuk. Virus merupakan mikroorganisme yang sangat kecil yang mengandung asam deoksiribonukleat atau ADN atau asam ribonukleat atau ARN sebagai materi genetikanya yang tidak mampu melakukan metabolisme sendiri. Semua virus ini yang ditularkan melalui makanan bersifat merugikan dan dapat menyebabkan penyakit. Adapun ukurannya yaitu 25 sampai 250 nanometer, sedangkan virus yang diisolasi berukuran 25 hingga 30 nanometer. Adapun struktur virusnya itu, contoh deskripsi detailnya tentang struktur sel bakteri seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, DNA, pili, dan flagella. Nah, ini kita masuk ke dalam penjelasan struktur virusnya ya, yang ada pada gambar di sini. Ya, bisa dilihat ya teman-teman.
Ada kepala, leher, dan ekor, ada jarum penusuk, ada lempeng dasar, serabut ekor, selubung ekor, asam nukleat, dan juga kapsid. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini pada umumnya, struktur tubuh virus itu terdiri dari asam nukleat dan kapsid. Lalu juga ada struktur tambahan seperti asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Secara umum, struktur tubuh virus ini terdiri dari 4 bagian, yaitu kepala, isi tubuh, ekor, dan juga kapsid. Kepala ini berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid atau selubung protein. Adapun bentuk-bentuk dari kapsid sendiri ada 3, yaitu bulat, polihedral, dan helix. Kapsid ini tersusun atas banyak kapsomer atau subunit protein. Yang kedua ada isi tubuh atau viroin, yaitu bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat DNA atau RNA yang isi tubuhnya ini berupa RNA yang bentuknya seperti kubus, bulat, ataupun polihedral. Contohnya seperti virus penyebab penyakit polimelitis, influenza, dan radang mulut serta kuku. Ketiga ada ekor, yaitu bagian dalam struktur tubuh virus yang fungsinya sebagai alat menempel pada inang. Umumnya terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang isinya benang dan serat halus. Yang keempat, ada kapsid, yaitu lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Fungsinya pun sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi luar. Letak kapsid ini berada di luar virus yang kandungannya subunitnya itu banyak berupa protein. Kandungan itulah yang dikenal sebagai kapsomer. Adapun peran virus pada makanan terhubung ke dalam bidang pertanian. Jadi, bisa dibilang virus ini dimanfaatkan oleh orang-orang pertanian untuk sebagai pengendali hama serangga melalui bacillofluoresis. Itu metodenya ya. Yaitu sekelompok virus yang menginfeksi serangga dan antropoda lainnya ketika ia ingin mengonsumsi makanan yang sedang mereka konsumsi di lahan pertanian. Dan yang kedua ada integrated pest management, yaitu metode yang mengandalkan agen-agen biologis. Hal ini menyebabkan berkurangnya penggunaan pestisida yang dapat mencemarkan lingkungan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.